Sip, baik. Kalau saya lihat di contoh kasus ini ya hampir semua jawaban luar biasa bagus-bagus, tapi apakah benar ya kalau kita uji dengan lisan sesuai isi hatinya, sesuai pola pikir di di akalnya atau memang itu ini ranti mana? Oke, ini tadi coba di sini yang dimonitor paling duluan ada Teh Fitri. Saya ingin tanya dari aspek keuangan dulu nih. Anda itu anggap saja ini perusahaan Anda, ya, ownernya Anda, manajernya Anda. Nah, supaya perusahaan ini bisa break even point, harus terjual di unit berapa nih? Fit? Berapa unit? 2.000, Pak. 2.000. Oke, baik. 2.000 ya, 2.000 unit. Apa nih produknya? Kacamata ya? Iya, Pak. Oke, ingat ya, berarti sekarang break even point itu apa, Pit? Break even point? Anda harus paham dulu break even point-nya ya, kalau di bisnis ya. Break even point-nya, siapa yang bisa jawab break even point? Untuk unit tadi sudah dijawab. Sok, Des, apa Des? Titik balik, Pak. Titik balik. Iya, tapi titik balik apa kan? Titik balik itu banyak kan, orang ke Cirebon. Balik modal. Balik modal, ya bisa. Silakan ada yang bisa melengkapi. Titik maksimal, Pak. Titik impas. Impas. Siapa yang jawab titik impas? Nah, maksimal. Titik maksimal. Kalau titik maksimal belum, Pak Supriya. Kalau titik impas masih masuk akal. Titik balik tadi masuk akal, masuknya titik impas-impas juga ya. Nah, di sini Fitri nggak di itu ya tadi dapat opean di batur ge nyare Iji oke tidak ada yang menjelaskan tentang break even-nya dulu ya. Tidak ada satupun. Hampir benar sebenarnya, tinggal mangga dijawantahkan. Pami istilah urang Citimbun mah atuh panginten Teh Fitri itu teh antara modal anu ku urang dikaluarkeun sareng kekengingan urang teh sami-sami. Jadi lamun sok nyarios kieu geuningan aya sih nu ngajual ngan bebeunangan teh ngan bisa nutup mayar pagawe we jeung ieu tah eta teh mungkin. Nah, jadi kalau dibilang titik maksimal belum, Pak. Belum, iya, belum. Iya, jadi kalau begitu ya tadi itu kata Fitria ada di titik 2.000. Jadi Anda dengan tim Anda, dengan pegawai Anda sudah susah payah menawarkan, menjual dengan harga tadi sekian per kacamata, laku 2.000 unit. Kurang buah dua meuli 100 unit, aya meureunna sadesa 2 desa meuli. Ting panona geus min meureunna marili kacamata ya. Nah, ini dari aspek keuangan. Jadi Pak Dadang, kalau ingin tebati teeleh plus-plus pendapatan kita yang terjual 2.000 unit itu bisa menutup biaya-biaya, eta teh 2.000 unit. Sekarang saya tanya, kalau misalkan Pak Dadang pingin punya keuntungan, harus terjual berapa, Pak? Apakah seperti yang Fitria bilang 2.000 unit? Baik, Pak Dadang bingung, nggak apa-apa, makanya disatuin. Nanti kalau Pak Dadang bingung, ada yang bisa jawab, pahami ya, Pak Dadang ya. Nah ini sengaja disatuin itu. Kira-kira kalau perusahaan kalian pingin punya untung, ada lebihnya gitu, harus terjual berapa? Dan kamu pasti bisa, orang praktisi bisnis, sok. Harus terjual berapa? Dari yang tadi saya tulis sama saya jabarkan, kalau misalnya mengacu ke itu mah supaya kita dapat lebihnya gitu ya Pak. Oke, tunggu dulu Dan kamu jangan terpaku kepada hasil jawaban, kamu harus paham ini nih. Baik, kamu Pak. Tuh disuruh mimpin nih Unilever yang ada di Sumedang, biaya bayar pegawai, biaya sewa kontrakan tempat, kemudian semualah ya kan. Unilever di Sumedang apa sudah milik sendiri atau masih sewa?
Kalaupun sudah milik sendiri kan ada biaya penyusutan, kan gedung teh lila-lila mah meureun ruksak, aya biaya penyusutan, biaya apa. Nah, itu tuh dikalkulasi. Syukur kalian mah di sini di soal ini variabel cost sama variabel sama peak cost-nya sudah ditentukan. Variabel cost itu begini, nih kalau di siapa nih ya, di Pak Supriya misal, atau di Desti di rumah sakit, atau boleh di Hamdan juga. Variabel cost tuh misalkan di tenaga kerja, Hamdan lembur, Hamdan tidak. Jadi dia itu akan keluar dana seiring dengan tadi ya gitu. Kalau peak cost, badai aya kekengingan perusahaan Hamdan ya mau tidak, biaya itu pasti keluar. Misal biaya listrik. Apakah Anda ngomong misalkan itu Fitria punya apa tuh si bapaknya mertuanya itu punya butik ya, itu mamah mertuanya? Misalkan, misalnya ya sebut saja punya butik. Anda ada pegawai atau ada tempat itu sewa ya, sewa nih Pak Dadang. Sewa per tahun misalnya 24 juta. Badai aya anu ngagale, badai aya anu nyewa atau napi henteu eta butik, kan biaya sewa itu pasti keluar, bener nggak? Ya kan? Itu peak cost. Kalau di kehidupan keluarga, badai Pak Supriya, badai Pajri mau punya penghasilan, mau dagang, nah aya kekeinginan badai henteu, rek menang duit, rek henteu, pandahar mah kudu meureun. Nah, itu peak cost ya kalau di keluarga ya. Iya kan? Gitu. Kalau di Hamdan peak cost itu misalkan tadi penyusutan gedung atau sewa gedung ya. Itu kan mau ada penjualan mau tidak bagi marketingnya. Aduh tumben nih sekarang Covid bulan ini nggak ada penjualan 1 unit barang pun. Punya pendapatan nggak? Enggak kan? Enggak. Tapi biaya sewa dibayar nggak? Ini orang kontraktor Pak mana biaya? Nah itu peak cost, biaya tetap. Jadi badai aya kekeinginan, badai henteu, biaya itu pasti keluar. Ya, kalau variabel cost, biaya yang sewaktu-waktu saja, seiring dengan, nah, misalkan di tenaga kerja disebut variabel cost kalau biaya tenaga kerjanya borongan, misalnya Pak Supriya, misalkan per hiji pengerjaan HP ini buruh nanti 100.000, pami padadang kenging 100, nya tinggal ngalikeun, pami mung hiji ya tinggal ngalikeun. Nah, sistem itu disebut dengan variabel cost, biaya variabel. Jadi variabel itu masih turun naiknya tergantung hasil. Tergantung gitu. hasil. Nah, gitu ya. Tuh. Jadi paham di sini. Nanti silahkan kalau paham dan jadi pimpinan harus bisa membedakan. Oh ini biaya variabel cost saya di perusahaan saya, ini peak cost saya. Nanti hitung break even point-nya. Kalau Hamdan punya pegawai yang ada variabel cost-nya sekian, peak cost-nya sekian, nanti akan ketemu berapa unit barang Pepsodent yang harus keluar. Nanti muncullah di target. Nanti kan saat kalian membriefing dengan anak buahmu, kalian itu akan dirapatkan. Target kita sekarang sekian unit nih harus terjual di bulan ini, di tahun ini. Begitu. Munculnya dari mana? Dari penghitungan yang barusan. Nah, coba sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi. Supaya perusahaan Anda, Fitria, Desti, Hamdan, Kang Dadang, Fajri, sama Kang Supriya, punya keuntungan berapa unit yang harus terjual kacamata ini supaya punya keuntungan. Tadi sudah dijelaskan break even point-nya 2000 unit. Supaya perusahaan Fajri punya untung berapa unit yang harus terjual? Iya. Nggak paham. Lebih dari 2.000 unit. Nah, lebih gitu, dari Pak 1.000. Supriya. Nah, lebih dari 2000 bukan 1000. Kalau 2000. hanya 1000, tadi aja 2000 hanya bisa menutup biaya-biaya. Nah, ngerti sekarang? Ngerti ya? Oke. Ya, Pak. Oke, jadi nanti bisnis Anda apapun tolong hitung. Kalau saya sih sebelum rekrutmen di MSDM, sebelum ada job description, sebelum ada bonus, sebelum ada operasional, saya selalu menghitung keuangan dulu. Karena nanti disitulah kita akan kena target, Kang Hamdan. Jadi nanti setelah Anda kutret-kutret target kayak tadi nih, oh 2000, kita nggak punya pendapatan nih. Berarti kita hanya cuma bisa menutup biaya biasa saja. Ngapain kalau gitu? Investasi Anda gede-gedean di sini ratusan miliar, mending depositoin aja di bank. Ya, adem tinggal tidur-tiduran, ya kan? Gitu. Nah, sekarang berarti rumusnya bagaimana nih supaya investor yang nyimpen saham di perusahaan kita gembira karena ada keuntungan. Berarti benar tadi harus di atas nilai break even point, berapapun break even point-nya.
Kia tuh Pak. Ya, saya jawantahkan supaya yang saya inginkan kan dan nilai mah KBS dinilai lah gampang sesuai pesanan Pak Supriya. Cuma beban saya pingin Anda itu setelah keluar teh aya pulungan. Aya bayangan. Nah, gitu. Jangan sampai pada dancing beda. Nah. Di jong ulang. Jelek-jelek misalnya tetangga Pak Supriya icalan combro ya. Tingawitan ngagale sampe, ngagale samara, ongkos marud, anu marud, dihitung-hitung, oh biayanya sekian. Lamun dikali jumlah unit yang terhasilkan, oh kenanya per comro itu 350-an. Oh gitu ya. Berarti jual 500 kes lumayan 150 ya. Misalnya, tapi itu terlalu Pak bisaan tuh irit kemudian sampeuna eta mah menang ngalah sorangan melak sorangan kan gitu ya sebut saja 800 lah berarti jual 1000 itu punya 200 per unit. Nah kalau ingin ada keuntungan yang banyak harus penjualannya lebih tinggi lagi kan gitu ya. Kita balik lagi aja ke sini ya 2000 mau target berapa Fitri ya supaya punya untung. Karena nanti ini akan berdampak dengan manajemen pemasaran. Karena tadi rumusnya kalau ingin punya keuntungan harus di atas break even point. Break even point-nya 2000 unit. 2000. Berarti harus di atas 2000. Mangga, silahkan. Hamdan mau 3000 boleh, Pak Dadang mau 5000 boleh, Pak Jri mau 10.000 boleh, Pak Supriya mau 20.000, tereh beunghar merentah 2000 menutup biaya-biaya, 18.000 keuntungan. Ya kan? Tapi masalahnya nanti akan berimbas kepada bagian pemasaran karena target 3.000 dengan 20.000 akan beda. Dagang comro sabaskom ujung 15 baskom beda meureun. Anu 15 kalau menentukan ke lembur sebelah gitu kan. Nah, paham ya maksud saya? Bukan orang pemasaran ya. Nah, nanti ini akan masuk ke pemasaran. Pemasaran akan handal lamun ditopangku bagian SDM. Ya kan? Nah, makanya ini disebut komprehensif. Ini penting banget nih. Seperti Hamdan itu yang di bisnis tuh. Nah, kalau Hamdan menguasai ini, ramuannya nanti mantap, kemudian mujarab ya disampaikan punya tim yang solid, nanti nggak kerasa nyaho-nyaho Hamdan sukses dan pimpinanmu mempromosikan lebih jauh gitu. Harus matang ya Pak. Iya harus matang gitu. Itu Sukatia kemarin dia di bagian operasional mungkin atau di bagian SDM ya karena dia akunting. Tapi kalau Sukatia kemarin anaknya Pak Supriya di bagian manajer direktur utama, dia harus memikirkan bagaimana penjualan harus target, pegawai harus ke gaji. Nah, disinilah manajemen komprehensif Pak semuanya gitu ya. Nanti tinggal silahkan bisnis Anda apa, bidang Anda apa ya. Kalau di Pak Dadang saya kira karena ini lembaga layanan ya tidak akan terlalu rumit seperti yang di Pak Hamdan nih. Karena Pak Dadang mah mau mikiran pendapatan, mau mikiran biaya karena lembaganya lembaga layanan sama di kecamatan. Iya. Gitu, lembaga hanya pengguna anggaran, ya. Kepuasan pelayanan. Tetapi kalau nanti Pak Dadang punya bisnis sendiri kan bisa diaplikasikan ya. Tapi kalau di puskesmas, walaupun puskesmas itu sepertinya layanan ASN seperti Pak Dadang, tapi di puskesmas itu punya ada profit oriented karena dia itu menghitung juga kan biaya-biaya yang didapat ya gitu seperti rumah sakit. Jadi ini bisa dihitung sehingga nanti Desti kalau sudah menghitung, oh Bu kita kalau ingin bisa menutup kan hitung dulu tuh biaya variabel cost, pikosnya apa, bayar listrik. Kemudian penyusutan alat-alat tuh dirawat inap itu kan banyak ya, infusan semua kan begitu tuh ya. Oke, dihitung biaya-biayanya, dihitung break even point-nya, cek Desti teh. Pak Kepala setelah saya hitung break even point kita ini ada di 100 konsumen, 100 pelanggan yang rawat inap. Berarti sebulan itu kalau masuk 3 aja, sebulan udah 99 kita aman. Artinya apa? Dari rata-rata pendapatan yang kalau satu malam sekian saja gitu ya, sudah bisa menutup biaya-biaya. Komo lah menugering na loba mah, makanya doana sing loba nugering. Walaupun nggak demikian juga, ya. Walaupun nggak demikian juga ya kalau di layanan kesehatan. Kenapa? Karena dia itu kan mau tidak ada pun kan itu sudah ada lebih enak daripada Hamdan gitu. Kenapa
mirip seperti Pak Dadang, Pak Supriya ini gitu, hanya pengguna anggaran. Tapi bisa saja kan oleh Pak Bupati, Kepala Dinas ditarget seperti itu. Jadi kuotanya, makanya biasanya rawat jalannya itu tidak diarahin ke rumah RSUD. Dia ngarahin biasanya kan begitu tuh. Itu kan marketing, itu bagian dari marketing. Ibu, ini kayaknya nggak bisa nih kalau pulang ke rumah karena ini kondisinya lemah begini, ini harus rawat inap, cuma kami rekomendasi di sini saja. Kenapa dia nggak rekomendasi keluar? Kenapa dia nggak rekomendasi ke Pakuan? Supaya itu terisi dulu. Dan tadi targetnya break even point-nya ketutup. Begitu. Itu ya. Di apotek juga sama. Kenapa dia sampai kerjasama dengan dokter-dokter, Pak? Supaya resepnya di situ. Karena dia mengejar tadi break even point. Kalau dia nggak break even point, mau dibayar sama apa itu para pegawai? Kemudian listrik. Ya kan? Semua kan? Nah, makanya dia ada sampai begitu. Nah, ingin ada untung, jelas harus di atas break even point, Pak. Nah, sekarang di kasus ini Anda sudah menghitung ada break even 2000 unit kecamatan. Berarti Pak Dadang, Pak Dadang sebagai pimpinan mau membanggakan para pemegang saham harus menjual di atas 2000, Pak. Mangga bade sabaraha bade 2000 hiji getos aya tah hiji meureun keuntungan anak dan 2000 mah ya bisa menutup biaya-biaya saja gitu. Nah, di Teh Fitria dulu di Kueh Bolu sering nggak kueh apa tuh yang deket geria itu. Nah, Jualan, Pak. pernah nggak sebelum meeting Anda pada saat meeting Anda suka ditarget kalau bisa penjualan hari ini, minggu ini, bulan ini sekian ya. Kenapa pimpinan bisa ngomong ada jumlah unit itu dari hitungan ini. Dari hitungan ini. Gitu. Kan tidak sembarang, tidak jual 5 10. Jangan-jangan dihitung 5 anger rugi, itu bisa nutup biaya. Padahal break even point-nya salah gitu ya. Nah, Kak Hamdan coba hitung biaya variable income sama kalau di sini kan judulnya si variabel cost sama fixed cost-nya sudah ditentuin gitu sehingga Anda harus menghitung saja begitu tuh gitu. Sedikit paham dari sini? Bener ya? Ya, Pak. Kayaknya Hamdan Fajri paham nih. Sorry beda. Baik. Sekarang supaya ada untung tak taruh saja semuanya target 3.000 ya. Yang 2.000 kalau terjual nanti akan menjadi biaya-biaya saja. Ya, sama dipakai bayaran. Yang 1.000 dikali harga kecamatannya berapa ini? 250.000 per unit. 250-nya. Nah, kalau terjual 3.000 berarti 1.000 kali 250 tuh berapa juta tuh? Tak itu bakal jadi keuntungan. Lamun dilaba rugi mah anu tadi 2.000 dikali 250 bakal nutup biaya-biaya, gaji Pak Supriya, gaji Teh Fitria, gaji Kang Fajri, gaji Risti, bayar sewa, bayar penyusutan, kendaraan juga kan harus penyusutan. Ya kan gitu. Kalau di kecamatan kan penyusutan kendaraan camat saja kan tidak lagian kalaupun dilakukan penyusutan kan tidak berdasarkan pendapat karena bukan perusahaan profit oriented, pengguna anggaran seperti Pak Dadang tadi. Makanya tidak serumit yang dirasakan Hamdan sama Teh Fitria sama Desti di rumah sakit. Desti di puskesmas masih mending 50-50 lah. Di sisi lain dituntut bisa kayak gini. Tapi kalau Desti jadi kepala puskesmas bisa mampu meramu ini, dipuji tah kepala dinas. Tuh contoh meren puskesmas yang dipimpin oleh Bu Desti. Dia mampu mandiri. Dia tidak menggunakan anggaran APBD. Dia mampu mandiri karena polanya bisnis seperti barusan. Gitu ya. Bahkan dia lebih, artinya dia nyumbang apa? Nyumbang PAD. Ya buat kabupaten. Ya itu kenapa? Karena dia pinter. Ya walaupun kalau di kesehatan miris juga ya, doain orang sakit masuk ke situ supaya penjualan banyak. Gak enak juga ya. Bagusnya mah doa orang asuransi mah doanya sing salah rehat KB, damanena embung bayar klaim. Itu bayar. Nah, iya. Jadi sini udah paham ya, sedikit paham ya dari materi dari soal ini supaya saat nanti Teh Fitria nih sama suaminya udah Bu, kita bisnis ini coba Ibu yang kelola. Ini supaya ada untung mampu menghitung seperti ini. Oh Pak, supaya kita ini tuh berarti target kita ini harus terjual sekian unit nih. Ya udah sok Ibu lakukan. Terus gimana tuh? Merenanku Bu Fitria teh disosialisasikan ke pegawai teh. Meren teman-teman semua para pegawai yang saya banggakan, ini target kita ya di bulan ini sekian. Kan bisa begitu.
Malah mun saya mah tadi mun hayang 3.000 nu 1.000 keur leuwihna 2.000 keur BEP targetkeun ka anak buah mah 5.000 we heula. Lamun teu targetkeun ka 3.000 kalewatan. Kan gitu ya. Gitu. Ya, Hamdan pasti ngelakuin di timnya. Gitu. Ibarat finish lari, Pak, 100 meter, jangan kan biasanya kalau udah mau nyampe 100 meter suka dikendorin ya. Anggap aja masih jauh supaya kecepatannya masih tinggi di situ. Nah, ini juga sama. Baik, sekarang coba 3.000 sepakat semuanya ya. Nanti ini akan berdampak karena kalau target 5.000, 2.000, 3.000 sama 20.000 akan berbeda nanti di pemasarannya. Baik. Sekarang kalau misalkan semua sepakat 3.000 karena yang 2.000 untuk menutup biaya-biaya break even point. Nah, yang 1.000 nanti untuk laba. Apa yang Anda akan lakukan tentang segmenting? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Segmenting. Ada di tulisan nama ralus itu jawaban tulisan mah. Tapi begitu ditanya ting poho deui kumaha itu. Silahkan Teh Fitria, ini segmenting. Siapa yang jadi segmenting dari optik yang Anda akan buat untuk target 3.000 unit terjual? Atau mau dijelasin segmenting itu apa? Silahkan segmenting dulu sebelum menjawab segmen mana. Krek bacana tadi gila. Buka deh HP-na, mesti kirim kan pernah. Ini udah saya print. Jawabnya barisaan. Segmenting adalah proses pembagian pasar ke dalam kategori jenis dan segmen pelanggan terkait dengan geografis, demografis, dan psikografis. Geografis dari sisi produk, kacamata, pemasaran produknya ke semua wilayah. Kenapa di sini ada negara regional ya Pak Supriya? Ataupun kata karena iya, padahal Anda nggak baca di soal perusahaan Anda itu ada di Gria Sumedang. Iya. Kan di situ dijelasin bahwa Anda itu sudah punya toko di wilayah Gria. Iya. Ini secara menyeluruh, Pak. Iya, tapi jawabannya kenapa ke keluar? Iya. Kita berikan kasus yang sedikit dulu gitu. Hampir sama Pak Supriya juga kalau tulisan anak cuma beda bentuk tulisan hungkul. Ini masalah ruahnya jawaban teh. Bari mari tanah oge. Coba mana Pak Dadang. Bisa sama itunya. Sarua gerayo nu pada anu Pak Supriya jeung nu Teh Fitria geografis. Dari segi geografis, produk kacamata dalam kurung optik, sarua dalam kurung optik, memasarkan produknya ke semua wilayah. Sok we baca sok dina HP-na sok. Ataupun lamun duluan cing, ieu nu saha nu kerja kelompok. Maaf Pak Supriya sama Pak Jri, cing coba jeung anu Fitria. Ngajeng Pak Jri teu pernah katuda. Oh beda. Jadi tadi Pak Supriya sama itu bukan dengan Fitria, tapi dengan Fajri. Maaf ya, Fitria. Boleh dibaca aja itu, Fit. Boleh dibaca aja. Coba apa? Nah, kalau Fitria ini logis. Cuma kenapa ditanya lisan jadi itu bisa? Padahal ini ditulisannya logis nih. Berarti ya teh inang yen saraha itu. Kan kalian itu begini, ini perusahaanmu ada di Gria, target break even udah ketahuan 2.000. Ulah ngajual di hadap 2.000, rugi tah perusahaan didinya. Rugi Pak. Ya, diskon targetnya 2.000. Iya. Lo mau bating di diskon Pak, lo bawa di diskon, ayo itu bisa bayar pegawai acan. Kan paham bangkrut tuh. Tadi udah disepakati kita mau jual berapa? 3.000 sok. 3.000. Yang terakhir benghar 20.000. Cuma apa Bapak tega ke anak buah target 20.000 dengan tadi pegawai punya sekian orang, itu kan akan beda pemasarannya ya. Iya, susah. Ya, kan? Dan di sini jawabanmu Fit, di sini udah logis. Kenapa ditanya lisan jadi nggak bisa? Jadi saya ragu Yunang saha. Lupa lagi Pak. Tadi mah pintar.
Pinter berubah-ubah, kumaha waktu. Kuduna lebih pinter ayeuna di imah tuh. Tadi mah. Lebih banyak. Nih, jawaban Fitri ya. Segmenting merupakan proses pembagian pasar, benar ya. Itu dibagi-bagi pasarnya karena nanti Pak Dadang ya, ini menyangkut kecamatan, nanti kan ada pasar segmen orang tua. Kira-kira segmen orang tua bagaimana? Segmen untuk anak bagaimana, ya kan? Segmen anak mungkin dari batang kecamatannya Sugan aya gambar Doraemon. Itu kan segmennya. Tadi kan dipilah-pilah berdasarkan inovasi geografi. ya, Pak. Iya, jenis usia. Kan begitu itu segmen. Ya kan? Padahal di jawaban geus lumayan, rada bener. Nah, di lisan. Tadi padahal geus dibere nilai, bahwa deui kitu nilai. Yang penting paham ya, yang penting paham. Coba, nah di Puskesmas juga ada segmen-segmen, punten ya. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, ada PIP. Itu segmen berdasarkan, ya walaupun tadi kata saya juga miris ya. Kadang-kadang di kesehatan kok jadi kayak jual beli saklek gitu ya. Kesehatan mah harusnya yang dikedepankan itu kemanusiaan. Tapi dah emang nyatanya gitu, Pak. Nyatanya begitu. Itu segmen. Karyawan. Kecamatan. Nah, di itu juga apa tuh? Di Unilever. Produk odol aja punya beberapa ini kan. Terus produk apa lagi? Kan kenapa dia? Karena segmen-segmen. Untuk segmen ini, untuk jenis segmen itu tadi kata di sini kata Fajri di sini berdasarkan demografis berdasarkan usia, jenis kelamin. Karena kecamatan saja dari jenis kelamin perempuan sama laki-laki kan dari bentuknya aja udah sedikit dibedain kan. Itu semua kaitannya dengan segmentasi, segmenting. Itu kan mata kuliahnya Pak Rian. Artinya apa? Anda akan sia-sia saja target 3.000, tong boro 3.000, sarebo oge can puguh payu kalau Anda tidak perhatikan segmen tadi. Ya, segmenting tadi kalau sudah ketemu akan disampaikan oleh kita ke bagaimana? Ke bagian operasional yang memproduksi kecamatan. Segmen yang tadi di Puskesmas kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan disampaikan oleh bagian marketing kepada bagian operasional. Ya kan? Oh, bagian operasional tolong siapin kelas 1 mata kieu, teu kudu aya TV, teu kudu aya. Nanti orang operasional akan mengerjakan bagian produksi operasional itu. Ya. Nanti orang keuangan akan menghitung, oh harga ini mah sekian, harga ini mah sekian. Nanti strateginya gimana? Karena Puskesmas itu juga klinik yang bisnis klinik kan tidak satu, apalagi Unilever mau pesaingnya banyak. Nanti strategi kita gimana? Nah, ini semua terkait sebuah, makanya dibilang komprehensif Pak Supriya. Kalau seseorang memahami ilmu ini ya, nanti tahu-tahu Pak Jri, karena labanya meningkat terus. Tong boro 3.000, 5.000 aja bisa kecapai kalau kita memahami. Tapi kalau kita tidak memahami yang barusan, tong boro 3.000, hayang payu 500 oge. Hese. Ya kan? Kalau payu 500, itu bisa nutup biaya-biaya, jadi rugi, gulung tikar. Makanya Anda suka lihat kamari teh di Geria teh di Asia Plaza teh aya toko ieu. Nah, ieu geus tutup, geus teu bisa mayar. Sabab naon? Rek aya nu meuli rek henteu eta sewa di Asia Plaza pasti dibayar. Tetap harus dibayar. Nah, itulah yang disebut pikos tadi, biaya tetap. Ya kan? Nah, jadi Anda harus hitung dulu sebelum oke lah harga jual tidak bisa dinaikkan. Berarti kalau tidak bisa naikkan untuk menutup break-even point itu harus dari kuantitas. Dari jumlah volume penjualan. Misalkan begini, harga mun bisa hayang nutup biaya menyataikeun we hargana, harga lauk teh nu asana 20 tilu taikeun sugan 100.000 sakilo, tapi kan teu mungkin. Kenapa? Karena kompetitor juga jualnya 23, 25. Pasaran, ya? Satu-satunya cara berarti naikkan tingkat penjualan kuantitasnya, ya. Atas Pak Dadang, Pak Supriya kayaknya udah mulai ngerti ya. Desi udah mulai ngerti ya. Nah, lain kalau di bisnis kesehatan, kadang-kadang apalagi di obatnya. Kalau di obat mah harga ditaikeun ge keur nutup biaya poek harga kitu mah sugan aya pasien ayeuna. Aduh. Kayak nawar ya. Ya gitu. Tapi kalau Fitria bisnisnya di makanan kayak yang kemarin
kue apa tuh yang deket Gria itu susah. Iya, kompetitor kita akan ada mencari barang substitusi. Bisa dengan misalkan apa saya lupa lagi tuh. Apa tuh yang di sana tuh Fit yang deket Bank Mega ya itu bisa ke situ kan bisa di banyak alternatif itu. Banyak menjadi barang-barang saing gitu. Tapi kalau mainnya sendirian mah cuma perusahaan Fitri, dia nggak masalah. Nah itu dalam mikro yang disebut dengan pasar monopoli ya, dia monopoli sendirian gitu. Nah ini harus paham semua ya. Nah kalau Anda paham ya maksud STIE, kalau Anda paham semua manajemen ini, kita itu pada dadang rek ngalepas kalian jadi sarjana kan isuk pagi itu tinggal satu tahap deh menurut sidang tersalempang Kang Hamdan, tersalempang. Kenapa? Karena orang memahami iya. Jadi kalau nanti Anda terserap di mana ya, ini mah reguler dan Anda mah geus salarap lah geus digarawe cek Pak Supriyatnya mau ngomong wae Pak abdi mah geus jabatan itu. Tadi ya. Kadaluarsa. Ya, kata saya juga kita beban moral ya. Walaupun tadi kata Pak Supriya kan nilai mah geus dinilai memang tapi kan saya beban moral bagaimana Pak Dadang menjadi paham, bagaimana Pak Ajri menjadi paham gitu ya. Saya paham cek kasana rek di kumaha ge da geus gararawe, geus tarenang baralika tapi kan tetap Pak beban moral saya nggak mau dengar nanti di perusahaan Anda, di tempat instansi Anda, cing Pak Supriya cek kecamatan naon bedana baheula SIG jeung can SIG. Saya beda, nah kuliah di mana? Kuliah di mana? STIE 11 pantesan. Nah saya nggak pingin seperti itu Pak Dadang. Pinginnya Pak Supriya itu, oh gini Pak, kalau CJPP ini manajemen ini harus terhubung ke sini, ini harus seperti ini. Nanti kan beren bari jeung ngan saukur ngomong praktekna urang ge can puguh, beren cek Pak nyan euy kuliah teh, beren cek Pak kepala perhubungan darat teh ka Pak Dadang, wah bener itu salah sekolahkeun. Saya pingin seperti itu. Paling tidak, walaupun tidak maksimal. Ada nilai paling, plus. ya, itu maksudnya. Komo ku Hamdan mah perlu pisan. Hamdan mah ilmu ini dan nanti kemarin pun di perbankan kalau Anda jadi pinca ya, ilmu ini penting ya. Walaupun manajemen produksinya, manajemen operasional kalau di bank itu bersangkutan dengan kredit mungkin ya, karena produksi mendapatkan labanya kan di kredit. Yaitu kalau puskesmas tadi di pasien, harus kalau semakin banyak pasien yang mendiami rawat inap, tenang dia semakin banyak keuntungannya. Ini ngadoana di mana sing loba nu galeri pasien. Iya, kalau Fitria di sekarang bisnis di apa, Fit? Jadi ibu rumah tangga, Pak. Ibu rumah tangga. Ya, baik. Nanti paling pasti jual online aja, Pak. Nah, jual online. Kalau jual online masih mending karena dia itu biaya operasionalnya kecil ya kan gitu ya. Apalagi kalau dropship ya. Dropship itu hampir tidak terlalu banyak biaya. Sehingga untung sedikit pun dia tidak masalah karena break even point-nya itu kecil. Karena biayanya tidak terlalu banyak gitu ya. Gitu. Paham ya? Mulai sekarang paham ya? Oke. Ya, siap. Nah, ini baru segmenting. Makanya udah ditanyakan loba. Permintaan dari Pak Supriya juga dan teman-teman yang lain kok kejam cuma ingin menyamakan persepsi ini aja ya supaya nanti ada gambaran. Oke, dari psikografis. Nah, psikografis juga harus Anda perhatikan ya. Psikografis itu di sini Pak Ajri nih. Ini jawaban Pak Ajri. Pak Ajri menjawab tentang gaya hidup. Ingat ya, dalam bisnis gaya hidup anu loba kabitaan hayang tren karek kacamata 2 bulan kabita batur meuli di model meuli itu potensi bagi kita pedagang supplier. Jadi bagaimana nih gaya hidup? Iya, karena kalau Anda buka di Gria Sumedang dengan Gria Majalengka akan beda nanti ya. Kenapa? Karena aspek psikografisnya berbeda yang Anda jawab. Anda harus paham psikografis daerah tempat usaha Anda. Hamdan saat sekarang di Sumedang nanti ditempatin menjadi kepala cabang di Sukabumi. Secara psikografis berbeda dengan Sumedang, Sukabumi. Mungkin lebih bagus untuk produk Unilever, mungkin lebih di bawah gitu. Jadi kita harus pahami tentang karakter-karakter dari sini. Nah, itu dari sisi manajemen pemasaran. Kemudian dari targeting. Kata Pak Ajri, targeting ini adalah memilih satu atau lebih segmen. Apakah Anda mau fokus ke satu segmen, misalkan kacamata saya mah hanya khusus orang dewasa, anak-anak mah tidak. Atau kayak Unilever. Unilever kan menjangkau seluruh segmen dia.
ya. Dewasanya, produk untuk dewasanya ada. Kalau itu Kodomo dari mana tuh? Odol Kodomo dari Unilever bukan? Kodomo dari Wing, Pak. Wing ya. Anda itu di Wing? Bukan di produk orang tua, Pak. Kontek. Oke. Kalau misalkan Anda di Wing, berarti kan Wing itu sudah segmennya menjangkau orang tua ada, anak-anak ada ya, melalui itu dari pasta gigi saja Pak Supriya, belum lagi dari produk-produk yang lain. Artinya apa? Dia targetingnya, yang dia targeting adalah seluruh kalangan ya, gitu. Targeting kecamatan, bikin KTP apa? Targetingnya yang belum punya KTP dan sudah memasuki usia 17 tahun. Nah, gitu aja. Iya, cuma itu. Nah, itu. Kan data lain perusahaan profit orientednya tengajukeun gitu urusan kan moal berpengaruh ku gaji Pak Supriya anu kurang moal. Kalau di Hamdan itu akan berpengaruh tuh. Kalau penjualnya kurang pek Hamdan ge berpengaruh, bonusna moal keluar, insentif moal keluar. Target soalnya. Itu benar. Tapi kalau Hamdan paham ini, saya rasa saya nggak heran kalau suatu saat Hamdan tahu-tahu ada di atas aja ya. Gitu. Itu yang dilurusin kenteng ya maksudnya naik. Nah, kemudian masih marketing. Di sini ada produk. Coba ini tanya nih ya. Dari sisi produk, kan target 3.000 lumayan berat nih ya. Berbeda dengan hanya 100. Berarti kan dari sisi produk harus menarik, unik ya, apalagi kalau targetingnya tadi anak-anak gitu ya. Kira-kira mau seperti apa nih? Produk itu kan ada kedalaman, ada lini produk, desain di dalamnya itu sampai seperti kira-kira akan seperti apa? Silakan yang jawab siapa? Produk. Produknya yang berkualitas Pak Sogar Bisa. Bahan baku apa nih saya? Nah, Anda bisa jawab yang berkualitas dan bahan baku yang bagus kalau tadi Anda bicara di segmennya, bicara segmen menengah ke atas. Yeah. Targeting tadi ya, targeting. Tadi targeting itu kan ada yang usia dari ya, geografis juga tadi ada yang usia kan gitu ya. Tapi kalau Anda menyasar semua usia, saya rasa tidak hanya kualitas bagus saja dan itu produk ya gitu. Karena Anda sadar STI inovasi. Inovasi. Bisa jadi bahannya murah, tidak berkualitas tapi finishingnya berkualitas. Menarik. Nah, menarik. Ada kan? Misalkan kayak apa ya? Kayak bikin kolam-kolam kecil akuarium itu ternyata kok bisa murah ya gitu. Padahal ternyata dia itu basic dalamnya itu dari gabus. Bahan-bahannya. Tapi kan finishingnya seperti yang mahal. Finishingnya menarik. Nah itu juga. Nah ini perlu inovasi kan? Di mana? Di bagian operasional tuh, di bagian produksi, ya kan? Gitu. Harus dicari nih gitu. Berbahan baku yang murah tetapi finishing seperti yang luar biasa mahal. Tapi dan konsumen ngartoseun mapan harga mah nggak bobodo kan gitu biasanya. Tapi untuk kalangan menengah ke bawah mereka genai we penting mah aya saru kan ya gitu. Artinya apa? Segmenting, targeting dan positioning tadi ya kan? Beda ya. Nah, gitu. Jadi sekarang mulai paham kan di dalam bisnis itu ya seperti itu Pak Dadang gitu. Ya berbedalah sedikit berbeda dengan yang tadi di manajemen di yang lembaga layanan ya Pak Dadang mah sok we atur jalan sing tertib gitu kan. Ayeuna semrawut da moal ngurangan gaji. Karena tidak tergantung pendapatan karena itu mah kan lembaga pengguna anggaran gitu ya. Jadi tinggal bikin ini anggaran dalam rencana anggaran tahun 2021 sebutin nanti itu biaya itu ditutup mual dari pendapatan seperti Hamdan itu mah tinggal ke negara nanti atur keluarin pengguna gitu itu mah ya kecamatan. Tapi yang dirasain Teh Fitri, Hamdan, Disti mungkin sedikit ya. Nah, kalau puskesmas sedikit, tapi beberapa rumah sakit puskesmas sekarang sudah ditarget, bahkan ingin mendapatkan setelah ke PAD juga gitu ya. Ya walaupun rumah sakit sekarang udah nggak masuk dalam kategori BUMDes ya, BUMDes apa tuh? BUMD ya, bukan ya, itu ya. BUMD mungkin BPR ya, PDAM mungkin ya sekarang ya yang masuk kategori. Itu pun menurut saya labanya itu kurang maksimal untuk investor.
Investornya siapa? Pemda. Pemda melalui dana APBD, alokasi dana rakyat dari zakat, dari pajak itu dialokasikan untuk BUMD yang namanya BPR sama PDAM, besar-besaran tuh dimodalan terus, ditambahin terus ya dari situ. Tapi feedback ke PAD-nya buat investor ke Pemda sedikit, Pak Supriya. Ya, kecil. Namun abi mah mendingan kene depositokeun we tah ku Pemda teh, tapi mungkin Pemda melihat tentang kemaslahatannya ya, karena orang Sumedang mau pinjam uang kan Pemda itu menyediakan melalui BUMD yang namanya PDBPR. Kemudian air ada kemaslahatan. Mungkin lihat ke situ, ke aspek situ. Karena kalau lihat dari laba kompensasi itu menurut saya tidak berbanding positif dengan investasi yang setiap tahun mereka masukkan. Ya, dan yang menjadi pemimpin BUMDes itu tidak terlalu termotivasi untuk hitungan-hitungan ini di Pak Dadang. Kenapa? ABW rugi gede kayak tambahan duit. Nah gitu terus. Beda dengan Hamdan. Hamdan mah ditarget. Iya, monoton. Makanya ya monoton. Makanya nggak bakalan maju-maju sampai kapanpun. Pegawai banyak. Wah, ya kan pendapatan berapapun kan besar tuh bocor. Iya, habis buat biaya karyawan. Itu teh ada salah di MSDM. Ai ditanya ke bagian HRD lain teu ngarti Pak Abdi ge ngarti cenah kumaha tidak ieu politik titip dewan itu bupati. Nah, itu salah rasa kan nanti kalau teh jadi manajer personalia repot. Kumaha tuh biaya bengkak. Harusnya kan nanti ada hitungan berapa karyawan yang tepat gitu. Efektif. Kurang evaluasi kali Pak. Iya, kurang evaluasi juga dan memang dijadikan sarana tempat ini ya itu buat orang-orang tertentu gitu ya gitu, dan itu nggak bakalan maju. Sayang menurut saya karena mereka diinvestasikan oleh PAD itu kan salah satunya dana rakyat ya melalui pajak ya masuk ke situ. Pajak. Ya begitu. Nah dari sini banyak yang harus ditanyakan, pemasaran juga baru produk, pricing belum, promosi belum, pledge-nya belum, kemudian belum manajemen operasional, belum strategi. Tapi banyak ya, tapi paling tidak Bapak Ibu paham ya dari semua ini, makanya diuji kompra itu. Jadi nanti akan kerasa oleh Teh Fitri, Hamdan, Disti, Kang Dadang kalau punya usaha sendiri. Ya, usaha sendiri ini harus Nah, Pak Supriya juga sama, usaha sendirinya tidak harus selalu besar, misalkan punya perkebunan ya, misalkan melak pisang sekian kan biaya operasional sekian, ongkos cangkul sekian, perawatan sekian, nanti hasilnya harus berapa kintal untuk menutup biaya kan begitu sama itu namanya tadi break even point tuh Pak. Berarti pami hoyong aya langkungna tilas ngamayar biaya-biaya kedah kenging sekian ton tak eta teh unit anu tadi Anda hitungkan sama juga. Makanya belajar ilmu manajemen itu bisa manfaat dimanapun Pak Dadang, nggak salah. Begitu. Iya. Ya, nanti Pak Ajri di sela-sela kerja di kecamatan, misalkan punya ini investasi bebek misalkan telur, yang ngurusnya siapa? Itu kan belanja bebek berapa, kemudian nanti kan ada penyusutan tuh, belanja asalnya 60, nanti kalau sudah akhir kan mungkin cuma 25, berapa penyusutannya itu harus terbebankan. Sementara nanti Pak Ajri akan ada, oh harus target sekian telur nih per bulan itu sekian ribu, dengan harga telur misalnya 2.000. Nah kan bisa menghitung begitu. Lamun Pak Ajri hayang punya untung, oh berarti target telurnya harus sekian ribu per bulan. Nah kalau ingin sekian ribu kan nanti akan berdampak kepada orang yang memelihara. Karena kalau SDM-nya tidak pandai, bisa jadi ayeuna tina 2.000 bebek itu telur 1.900 diganti pakan karena SDM-nya kurang handal, bisa turun. Gara-gara Anda punya SDM yang tidak handal. Berarti dari manajemen SDM, rekrutmennya salah. Kemudian mungkin juga rekrutmennya benar tapi kurang motivasi dari pimpinan. Sehingga dia spekulasi, pek wae masih apa juta rasain paling masih di formular makanya ada judul Pak Dadang penelitian Anda yang pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, itu terbukti kan. Kalau pimpinannya ya kan gitu. Betul. Nah, jadi apa yang Anda lakukan penelitian itu emang secara real
gapnya itu permasalahannya terjadi dan harus diteliti supaya kita paham runut masalahnya di mana, solusi penyelesaiannya gimana. Kan di situ ada kesimpulan dan saran, ya. Gitu. Ya, Pak. Baiklah Bapak Ibu, walaupun masih banyak yang harus ditanyakan, yang penting kalau dari saya banyak ke kernaon ai lieur teu ngarti mah keun bae we kajian sakedik, tapi Bapak Ibu jadi paham ya tentang masuk, apa ya, Pak? Iya dari ujian komprehensif ini. Saya berharap mudah-mudahan sebenarnya ujian komprehensif itu ingin meyakinkan kalau di kedokteran itu ada finalisasi ya. Jadi memeh lulus itu kan bisi bahaya itu mau dilepaskan ai nilai A hungkulnya dina transkrip teh ari nyuntik salah kan bahaya. Apalagi kalau kedokteran mah Pak Dadang berurusan dengan jiwa manusia. Urang mah lamun cek kasarna salah oge urusan rugi sorangan. Pak Hamdan mun teu nguasai ya pek wae resiko tanggung sendiri, rugi sorangan. Ya, tapi pan tetap kita pun ingin memastikan bahwa sebelum lulus itu semua aspek manajemen minimal yang 5 ini dari aspek keuangan, dari aspek SDM, pemasaran, strategi dan operasionalnya terkomprehensif dengan baik. Sehingga kalau memimpin perusahaan, punya perusahaan, Anda bisa mengkombinasikan, mengkomprehensifkan dan menjadi sebuah kesatuan sehingga Anda bisa berhasil. Ayo tuh tahu hitungan mah pan, tahu hitungan mah tadi asal we kacamata teh, neng target hari ini 1000 ya, teu nyaho dihitung eta teh break even point-nya 2000 salah kan? Makanya pantesan usaha. Nah, ieu bedana bisnis antara orang SMK, SMP jeung S1 kuduna S1 mah karena paham hitungan-hitungan. Sehingga adanya presentasi kalau diskusi. Nah, ini kan kemampuan Anda public speaking saat Anda paham berapa unit yang harus yang harus dikejar, Anda bisa menyampaikan kepada teman-teman tim yang lain. Nah, itu kan makanya dulu suka ada presentasi, kemudian itu bukan mengerjai tetapi bagaimana melatih kita, meyakinkan, mentransfer apa yang kita pikirkan sehingga orang lain jadi paham. Ya, dan sebuah kesenangan tersendiri Pak Supriya, Kang Hamdan ya, saat Anda punya ide, gagasan, kemudian ditransfer kepada teman Anda itu udah ngerti, paham dan itu sebuah di situ kemampuan mentransfer. Tidak semua mampu begitu. Sepangkat profesor pun ya kadang-kadang dia pinter, dia riset jago, tapi saat mentransfer tidak banyak juga yang bisa. Kadang-kadang audiennya liur, prof pinter tapi orang liur itu ngerti. Nah, ini kemampuan, Nah, Hamdan harus punya kemampuan ini sehingga saat di meeting sebelum target penjualan itu Hamdan bisa share dengan teman kita harus punya target ini. Bahkan Anda aplikasikan dari whiteboard kemudian dengan laptop dengan apa gitu ya. Bahkan sekarang zamannya digital mangga sehingga nanti sukses di depan mata Anda. Untuk Pak Dadang, Pak Supriya, Pak Ajri yang di instansi Desti, Teh Fitria juga semoga sukses selalu ya. Dan sehat selalu. Ada dari saya itu ya hanya sebuah gambaran saja ya. Dan nilai nama terus dinilai di tadi siang oke Pak Dadang. Pak Dadang ya, Pak Dadang ya halus, Pak Dadang oke ngesian nama. Baik Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan ataupun dalam penyampaian ya, ada yang teraos kana mana mohon diapunten. Kalaupun ada benar jelas pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak salah itu jelas pasti kehilapan dan kebodohan sukma sebagai manusia biasa. Nah, begitu saja untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan? Bilih ke Sepagodas. Nilai WP langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Dadang. Oh iya. Siap Pak, sama-sama Pak. Nanti suatu saat Pak Hamdan pasti ngobrol ini, apalagi kalau sudah ada kendala ya, nanti secara konkret ya gitu. Baik Pak Dadang, Pak Supriya, Pak Hamdan, Pak Fajri, Bu Fitria dan Bu Desti, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.